warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 berjudul Hakikat Pengetahuan. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM HUM yang telah memberikan ilmu dan membimbing kami dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, perkenalkan peserta kelompok kami diantaranya Farah Adina Islami, Ikrom Ilhasul Muslimin, Kartika Sari, dan Nur Atika. Baik, untuk poin pertama kami persilahkan kepada Farah Adina Islami untuk menjelaskan pengertian, hakikat, dan sumber pengetahuan. Yang poin pertama yaitu pengertian pengetahuan. Pengetahuan di sisi etimologi itu bersumber dari bahasa Inggris yaitu knowledge, dari sisi terminologi yaitu yang diketahui merupakan pengetahuan. Terus pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan itu hasil dari kegiatan manusia untuk mengetahui sesuatu. Kalau menurut Bagus, tahun 1996, pengetahuan itu segala rentetan peristiwa yang dialami oleh semua orang dalam keadaan sadarnya. Yang poin 2 adalah hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan menurut Bahtiar 2004 itu ada 2 teori. Yang pertama yaitu realisme. Realisme itu nyata pada alam. Pokoknya segala sesuatu yang sama seperti yang di alam itu adalah hakikat pengetahuan realisme. Yang kedua adalah idealisme. Kalau idealisme itu bersifat subjektif. Misalnya, ada orang ahli filsafat membicarakan tentang filsafat. Pasti kita percaya bahwa itu benar. Itulah hakikat pengetahuan idealisme, yaitu bersifat subjektif. Poin selanjutnya adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu ada 4 di tafsir tahun 2002, yaitu yang pertama empirisme. Empirisme itu segala sumber pengetahuan yang indrawi, yang bersifat indrawi, itu empirisme. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme itu yang bisa kita pikirkan, karena indera mungkin bisa lemah. Makanya sumber pengetahuan itu rasionalisme atau yang bersumber dari pikiran. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi itu adalah seperti insting. Yang keempat adalah wahyu. Wahyu itu bersumber dari Allah. Pengetahuan yang turun dari Allah kepada Nabi. Atau kepada wahyu yang diturunkan Allah untuk Nabi. Itu kan mencakup segala hal. Tentang kehidupan, tentang kematian juga ada, tentang akhirat. Itulah yang dinamakan sumber pengetahuan. Ada 4, empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Baik, langsung saja kita ke kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu secara ilmiah dan kedua secara non-ilmiah. Secara ilmiah tersendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu secara pragmatis. Yang dimana artinya adalah suatu informasi dikatakan benar jika mempunyai manfaat atau kegunaan praktis dan fungsional di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita ingin bekerja di suatu perusahaan yang dimana perusahaan itu menyediakan atau menjanjikan suatu upah yang cukup menjanjikan, maka disitulah kita ingin bekerja di situ karena ingin mendapatkan upah yang besar. Itulah secara pragmatis. Kemudian itu yang kedua ada secara koresponden, yang dimana suatu informasi itu dikatakan benar kalau ada hubungannya atau berkorespondensi dengan objek yang dimaksud. Salah satu contohnya adalah ketika kita berkata pacu jalur itu ada di Taluk Kuantan. Maka secara konsepnya kalau ada pacu jalur maka berada di Taluk Kuantan. Begitulah konsepnya. Kemudian secara koheren. Koheren ini adalah suatu informasi dikatakan benar jika tidak ada yang berubah-ubah. Contoh adalah suatu ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tuhan. Contoh kita untuk sholat maka tidak akan berubah-ubah. Seperti itu terus ketentuannya. Nah, selanjutnya itu kebenaran non-ilmiah yang dimana itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah penemuan secara kebetulan.
kemudian ada penemuan mencoba atau dan meralat. Selanjutnya yang ketiga ada penemuan melalui kewibawaan atau otoritas. Kemudian yang keempat ada penemuan secara spekulatif, dan yang kelima penemuan kebenaran melalui pikiran rasional dan kritis. Pembagiannya sudah cukup jelas, mungkin itu saja yang dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Selanjutnya mengenai kriteria kebenaran. Pendapat ahli mengenai kebenaran epistemologis terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, teori korespondensi yang menjelaskan bahwa kebenaran terjadi ketika ada kesesuaian antara pernyataan dan objek yang dimaksud. Pengetahuan dianggap benar jika sesuai dengan fakta dan realitas objektif. Kebenaran ditentukan oleh kesesuaian dengan fakta-fakta aktual. Yang kedua, teori koherensi yang menyatakan bahwa kebenaran tidak hanya berkaitan dengan fakta eksternal, tetapi juga pada keterkaitan antara keputusan-keputusan itu sendiri. Kebenaran suatu keputusan diakui jika dapat bertahan dalam pengujian dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Untuk dapat dianggap benar, pandangan harus diuji dengan data terbaru dan tetap konsisten. Yang ketiga, teori pragmatisme, yaitu menekankan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat. Sesuatu dianggap benar jika memberikan manfaat dalam kehidupan, dan salah jika tidak memberikan hasil yang positif. Kriteria kebenaran dilihat dari kemampuan suatu ide atau teori untuk membawa dampak yang bermanfaat. Agama sebagai teori kebenaran adalah konsep bahwa kebenaran mutlak berasal dari Tuhan dan diwahyukan melalui kitab suci dan ajaran agama. Sehingga sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan wahyu tersebut. Keberadaan Tuhan adalah sumber kebenaran yang absolut dan meyakinkan bagi pemeluknya. Berbeda dengan teori kebenaran lain yang bersandar pada akal atau pengalaman manusia. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan ketentuan Tuhan, sebagaimana tertuang dalam agama. Hal ini menjadikan kebenaran agama bersifat tetap, tidak berubah-ubah dan menjadi pedoman utama bagi pemeluknya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, teori kebenaran agama bukan hanya menjawab persoalan duniawi, melainkan juga memberikan kepastian tentang kehidupan akhirat. Seperti yang diketahui, Imam Al-Ghazali telah menemukan kebenaran di dalam ilmu tasawuf. Setelah melalui proses yang berbelit-belit dan sangat panjang, tasawuflah yang menghapus perasaan ragu mengenai segala hal. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.